juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Halo anak-anak, selamat pagi. Suatu hari kita beribadah online bersama Gereja Kristen Algerisian Bandung. Dan semua kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak tahu nggak bahwa Tuhan sudah memberikan banyak talenta kepada kita. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa menggambar, semuanya biar kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak semua bersama Ibu kita mau memuji nama Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, menyertai kita di ibadah kita pagi hari. Sama-sama kita lipat tangan kita, tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberikan semangat kepada kami, tubuh yang sehat kepada kami, sehingga kami boleh bertemu pada ibadah online hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa memuji-muji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, serta kami bisa terima kasih Tuhan. Ya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 tanpa yang dalam, ku melewati
lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh
Anak-anak semua, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Siapa yang bergerak? Semuanya bergerak ya, memuji nama Tuhan. Sebentar, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah memuliakan Engkau melalui suara kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang bekerja, Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, mari sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, tema minggu ini adalah menjadi anak yang mau mengampuni. Dari Mazmur 130 ayat hafalannya, Mazmur 130 ayat 7 ya. Anak-anak pernah merasa kesal kepada teman atau kesal kepada adik ya, atau kakak ya. Misalnya mainan kita dipinjem, dirusak ya, namanya rusak, kita pasti kesal. Atau makanan kita ya, punya es krim dimakan sama adik, tapi mereka pasti minta maaf kepada kita, tapi kita karena kesal, kita nggak mau memaafkan mereka, kita gendok. Enggak, es krimnya udah habis, mainannya udah dirusak, hati kita gendok, muka kita juga pasti cemberut. Bagus enggak, cakep enggak anak-anak kalau mukanya gini? Kita tidak happy, kita tidak bahagia, tidak sukacita ya. Lebih baik kita mengampuni, karena Allah juga tidak mengingat-ingat kesalahan kita ya. Kita baca di Mazmur 30 ayat 3 dan 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan ya? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Allah aja mau mengampuni kesalahan kita. Coba kalau Allah tidak mengampuni, kita bersalah, sudah berbohong, sudah mencontek ya pas ulangan, atau bertengkar ya. Kalau Tuhan mengingat-ingat terus, kamu bertengkar, kamu nyontek, bagaimana kita terus banyak kesalahan, tapi Tuhan tidak mengingat-ingat, Tuhan mengampuni ya. Kita juga, kalau saudara kita, teman kita, walaupun kita kesal, kita juga harus mengampuni ya. Kalau kita mengampuni, hati kita plong ya, muka berseri, plong, gembira ya. Anak-anak, ibu juga punya cerita Yakub ya dan Esau. Yakub dan Esau, masih ingat Yakub dan Esau itu saudara kembar, anak dari Bapak Ishak ya dan Ibu Ribka. Esau dan Yakub anak kembar, Esau yang pertama ya, Yakub yang kedua. Arti nama Esau adalah berbulu. Arti nama Yakub memegang tumit ya. Bapak Yakub mengasihi Esau, tapi Ibu Ribka lebih mengasihi kepada Yakub. Pada suatu hari, Bapak Yakub menyuruh
Esau berburu, kamu berburu, nanti kita masak ya. Aku akan memberkati kalian. Ibu Ribka mendengar. Ibu Ribka lebih sayang kepada Yakub ya. Ayahmu akan menyuruh Esau berburu ya, akan memberkati kamu. Cepat ambil kambing di belakang, kita olah, ibu masak, bikin masakan yang enak. Ibu, aku kan nggak sama Esau, itu badannya berbulu. Nah, sok aja kerjakan. Akhirnya Yakub mengambil anak kambing ya di belakang, sama ibu Ribka dimasak, jadi masakan yang enak. Yakub ini berikan kepada ayahmu, lalu diberikan kepada ayahnya Bapak Ishak. Bapak Ishak itu matanya udah rabun, ayah udah tua. Siapakah engkau? Ayah ini makanan udah aku siapkan. Siapakah engkau? Dan terus dipegang-pegang, ini badannya berbulu karena sama ibu Ribka dikasih bulu domba. Akhirnya sesudah dimakan, kamu kesini. Bapak Ishak memberkati Yakub ya, memberkati hak kesulungan Yakub. Engkau akan, siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk, siapa yang memberkati kamu akan diberkati ya. Bapak Yakub itu bapak leluhur bangsa Israel ya. Yakub sudah menipu bapaknya. Gak begitu lama Esau datang. Ayah ini aku bawa buruan. Aku juga udah dimasakin ayah. Kata ayahnya, Bapak Ishak, loh, yang tadi siapa? Aku sudah memberikan berkat kepada dia. Esau menyesal, gendok hatinya. Bapak, ini aku Esau. Tadi anakku, tadi ayah sudah memberkati adik kamu. Dikira ayah itu Esau. Enggak ayah, tolong minta berkat lagi. Berkati juga aku. Berkat udah diberikan kepada Yakub. Akhirnya Esau juga diberkati, tapi diberkatinya begini, engkau akan menjadi hamba adikmu, jadi hamba Israel ya. Dalam hati Esau dendam ya, umur ayahku udah tua, sebentar lagi dia meninggal, aku akan balas dendam kepada Yakub. Ibu Ribka mendengar ya, ibu Ribka memberitahu Yakub, kamu cepat pergi dari sini, kakak kamu dendam, dia berniat untuk membunuh kamu. Akhirnya Yakub pergi ya, kamu pergi ke saudaraku, karena di sana saudara ibu Ribka itu ayahnya Betuel. Ibu Ribka punya saudara namanya Laban ya, kamu pergi ke sana. Akhirnya Yakub melarikan diri, pergi ke tempatnya Laban ya. Di situ Bapak Laban punya anak dua, anak gadis, Rahel sama Lea ya. Yakub senang kepada Rahel. Bapak Laban menjanjikan gini, kamu bekerja kepadaku selama 7 tahun, nanti akan aku berikan Rahel untukmu. Yakub semangat bekerja ya. Sudah bekerja 7 tahun, Yakub menagih janji. Kata Bapak Laban dalam hatinya, tidak baik aku memberikan Rahel. Rahel punya kakak, nggak baik adik mendahului kakaknya. Akhirnya pas malam hari yang diberikan kepada Yakub adalah Lea ya. Pas gelap-gelap Lea tidur di sebelahnya
Yakub ya. Pagi-pagi Yakub kaget, kok yang di tidur yang sebelahnya itu bukan Rahel tapi Lea ya. Yakub sudah ditipu Laban. Yakub dulu kan menipu Esau, seperti terbalas ya. Akhirnya kata Bapak Laban, kamu boleh mendapatkan Rahel, tapi kamu bekerja kembali selama 7 tahun. Akhirnya Yakub juga bekerja selama 7 tahun. Akhirnya mendapatkan Rahel ya. Mereka punya anak. Rahel melahirkan Yusuf ya. Akhirnya Yakub berpikir, aku ingin kembali ke negeri tempat asalku. Tapi dia merasa takut kepada Esau ya. Yakub mengutus pegawainya. Dia bagaimana kabarnya Esau, masih marah enggak ya. Akhirnya utusan datang kepada Esau, tapi Esau tidak dendam ya. Ceritanya akhirnya Bapak Yakub pulang beriring-iringan dalam perjalanan. Dari kejauhan kelihatan Esau menjemput ya bersama 400 orang. Yakub dalam hatinya takut ya, dia merasa punya salah ya, mengambil hak kesulungan Esau. Akhirnya Yakub menyuruh pegawainya, kamu kirimkan ini diberikan kepada Esau biar Esau tidak marah ya. Dan Yakub juga berjalan menghampiri rombongan Esau dari kejauhan sambil berlutut gitu ya. Dan gak begitu lama berpapasan, Esau turun dari keretanya ya. Dia berlari menyongsong Yakub. Esau tidak dendam, dipeluknya Yakub. Mereka berpelukan. Aduh kakak, ampuni saya merasa berbahagia sekali, kakakku tidak dendam. Ya saudaraku, itu siapa? Itu rombongan. Itu adalah istriku dan anak-anakku. Oh, akhirnya mereka berbaikan. Esau tidak dendam ya. Anak-anak, kesimpulannya, kadangkala ketika kita melakukan kesalahan, kita seringkali merasa takut untuk meminta maaf. Tetapi melalui cerita Esau dan Yakub, kita belajar untuk tidak merasa takut ketika mau minta maaf ya. Esau berbesar hati, mau memaafkan, tidak dendam. Anak-anak itu yang direbut oleh Yakub adalah hak kesulungan Esau ya. Berkat harusnya buat Esau diberikan kepada Yakub. Yakub adalah bapak leluhur bangsa Israel. Akhirnya Esau tinggal di negeri Seir ya, sebagai bapak leluhur bangsa Edom ya. Sekian anak-anak ya. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau tidak mengampuni, hati kita gendok, muka kita cemberut, tidak sehat, tidak cantik, tidak cakep ya. Sekian ya anak-anak, kita tutup dalam doa ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengajarkan kami untuk punya hati mengampuni Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau juga Allah yang tidak mengingat-ingat segala kesalahan kami. Engkau juga Allah yang mengampuni. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam anak-anak ya. Halo, selamat siang semuanya.
semuanya. Lian mau mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Efesus pasal 4 ayat 4. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, sampai jumpa. Nama saya Felicia. Saya akan membacakan Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Jonathan dari kelas 6. Saya akan menghafalkan Efesus 4 ayat 4 berbunyi, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Agnes Gracia Napitu. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Shalom, terima kasih Cici. Shalom, nama saya Marvel, kelas 4. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya Ken. Saya akan menyebutkan ayat hafalan dari Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Cici mau ngumumin aktivitas waktu Zoom ya, yang paling kreatif, yang paling bagus. Cici tambahin di poin penilaian ya. Nah, penilaiannya akan dikumpulkan, nanti akan dikumpulkan sampai Desember ya. Jadi adik-adik yang belum menang, gak apa-apa, jangan berkecil hati, tetap kumpulin poinnya terus ya. Dan hasil poin-poinnya akan dikumpulkan Desember, dan adik-adik akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Oke, nah ini dia pemenangnya. Teretetet. Nah, pemenangnya adalah Lien. Yeay, selamat ya buat Lien ya. Buat yang lain terus ini ya, bikin aktivitas atau games-game biar poin-poin adik-adik makin bertambah. Oke, sampai ketemu lagi ya di aktivitas-aktivitas berikutnya. Bye-bye. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.